Halo, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas cara bikin animasi seperti ini di Blender. Oke, nggak usah lama-lama. Seperti biasa, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kalian bisa buka Blender kalian dan satu untuk tampak depan dan kita bisa hilangin bagian ini ya. Delete dan kita akan buat botolnya dulu dengan cara kalian bisa pakai referensi yang ini. Aku udah sediakan di kolom deskripsi dan G atau Alt G biar dia di tengah ya. Dan Shift A, Mesh dan Cylinder. Nah, karena ini ada ukurannya 26 cm kali 8 cm kali 4 cm, maka kita akan ubah dulu unitnya jadi cm, oke? Dan kita bisa ubah di sini N dan 26 cm. Ini bisa 8 ya, 8, 8. Nah, sekecil itu ya. Dan kalian select gambar referensinya dan S untuk ngecilin. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita toggle X-ray, S, G, kurang lebih seperti ini ya. S dan G kita sesuaikan aja dan S, Z ya mungkin seperti ini, G, Z. Nah, kurang lebih seperti ini dan kita akan modeling aja langsung dan select bagian ini, select bagian silinder ya. Bagian silinder, tab, dan kita hidupin lagi bagian toggle X-ray-nya dan Ctrl R kita akan taruh di sini dan Ctrl R kita taruh di sini dan S Shift Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita turunin aja ya. Nah, karena di sini akan ada tutupnya nanti. Dan Ctrl R. Nah, kurang lebih seperti ini dan kita ke face select yang ini. Nah, Shift Alt Klik. Nah, Shift Alt Klik bagian sini ya, bagian edge yang ini. Nah, maka dia udah keliling ya selectnya. Oke, dan Alt E extrude face sarung normal dan klik kanan. Nah, maka dia kembali ke tempat semula dan S seperti ini dan S Z kecilin aja. Nah, S oke, kurang lebih seperti itu. Oke, dan Ctrl R bagian sini dan S. Nah, Ctrl R bagian sini, Ctrl R bagian sini, dan Ctrl R bagian sini. Oke, kita ke vertex select bagian bawah sini, dan S, kecilin aja dikit. Dan toggle X-ray kita matiin dulu ya, dan I kita bisa naikin aja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini botolnya ya. Dan selanjutnya kita bisa, ini kita hilangin dulu. Delete karena botol itu biasanya lubang ya bagian sini ya. Dan kita buat tutupnya dengan cara klik ini ya. Klik bagian yang sini dan Shift Alt klik dan Shift D. Klik kanan, kembali dia ke tempat semula dan P untuk separate selection. Nah, seperti itu dan object mode. Dan kita bisa select bagian yang sudah dipisah tadi dan S Shift Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, dan tab kita toggle X-ray. Select bagian atasnya aja, kita naikin dan F untuk ngasih face ya karena tadi berlubang. Oke, selanjutnya kita bisa I untuk insert dan I untuk insert dan Ctrl R kita add select ya. Dan Shift Alt klik dan S. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita naikin aja bagian sini dan kita juga F untuk ngasih face ya. Kalau aku ulangin ini masih bolong dan F kita kasih face ya. Oke, kurang lebih seperti ini botolnya. Dan object mode kita bisa kasih dia modifier subdivision surface. Dan kita tambahin aja 2. Tab. Oke, ini udah oke. Dan kita selanjutnya tambahkan edge di bagian sini. Ctrl R bagian sini ya. Nah, dan Ctrl R bagian sini. Nah, kurang lebih udah oke, Nah, kurang lebih udah oke ya. Dan object mode kita juga tambahkan di sini subdivision surface. Oke, dan ke individual view
tab I, Ctrl R. Oke. Kita tambahin aja 2 dan object mode, klik kanan, set smooth. Klik kanan, set smooth. Oke, set smooth semua ya. Nah, maka ini udah jadi dan ini masih keriput ya. Bagian bawah sini tab, kita bisa face select dan ini I aja. Kecilin aja seperti ini dan object mode dan kita bisa aktifin lagi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya, nggak usah ribet-ribet dan referensinya kita bisa delete. Oke. Ini dan ini kita bisa parent ya, Ctrl P object. Oke. Dan kita naikin aja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu dan kita select semua dan M, kita ke new collection dan kita kasih nama botol. Oke, kita hidden dulu ya bagian botol. Nah, selanjutnya kita akan bikin bagian yang namanya kacang kedelainya ya, atau soybeannya. Oke, Shift A mesh dan cube, dan kita bisa langsung aja kasih modifier subdivision surface, kasih 2 dan tab edit mode ya, A untuk select semua dan S, Z di sumbu Z. Nah, gedein aja seperti ini dan object mode, maka ini udah jadi ya. Kita bisa apply ini. Oke, dan add modifier subdivision surface lagi. Oke, klik kanan dan set smooth. Oke. Nah, oke, bijinya udah jadi. Selanjutnya kita akan duplikasi bijinya jadi banyak ya, supaya dia nanti jatuhnya itu banyak ya. Jadi kita pertama geser dulu dan kita aktifin botolnya ya sebagai acuan ukuran dan Shift A mesh dan plane. Kita naikin aja ke atas dan tab, kita bisa subdivide ya, subdivide dan mungkin 3 aja. Nah, kurang lebih seperti ini atau 4 mungkin. Dan kita okein aja dan A, S, X kita buat agak memanjang ya. Dan S kecilin aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke object mode dan kita bisa pergi ke sini dan tambahin ya particle system dan kita bisa hair. Oke. Kita naikin dulu biar enak dan rendernya kita bisa ganti jadi objek ya, dan objeknya adalah si bijinya ini. Kita ganti dulu namanya ya, F2 dan biji. Oke. Nah, kita select bagian plane-nya lagi tadi dan render S-nya kita ganti jadi biji. Oke. Nah, ini masih kebesaran ya. Kita bisa ganti ukurannya dengan scale ini. Oke. Nah, ini kayaknya kebanyakan ya. Jadi kita ganti jadi 25 aja. Dan source-nya kita ganti jadi verticals. Kita tambahkan. Nggak usah random ordernya, kita uncheck ya. Sorry. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 36 ya. 36. Oke. Dan object mode, maka dia udah kayak gini ya. Dan jangan lupa centang advance-nya dan kita bisa pergi ke rotation ini, rotation dan randomize dan global Z ya. Dan kalian bisa randomize juga sini. Jadi tujuannya adalah biar ngerandom rotasi dari biji-bijiannya ini ya. Scale-nya jangan lupa 0,01 mungkin. Nah, kalau kalian nggak bisa kecilin lagi, ini scale random ya. Oke, kita bisa scale-nya di sini ya, di objek yang ini. S. Nah, sesuaikan aja ya dengan ukuran botolnya. Kira-kira seberapa sih ukuran dari biji kedelai? Kurang lebih seperti ini dan Ctrl A scale. Nah, kita sudah punya base dari duplikasi biji-biji yang banyak ini, tapi sebelum kita apply, kita perlu kasih tekstur di biji yang ini ya, supaya kita nggak perlu tekstur satu-satu di bijinya ini. Oke, untuk tekstur biji kita perlu yang namanya UV unwrap, maka kita tab, kita buat maksim dulu ya, dengan cara select bagian sini, bagian ini ya. Nah, kalian add select dan kalian select bagian yang perlu di maksim dan klik kanan maksim dan kita select juga bagian sini dan klik kanan maksim. Oke, kurang lebih seperti ini ya maksimnya.
Oke, selanjutnya kalian bisa pergi ke UV editing dan unwrap. Nah, maka jadinya akan seperti ini ya. Dan bagian ini kita bisa geser aja ke tengah seperti ini dan R biar agak lurus dikit ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa export UV layoutnya dengan cara export UV layout. Dan ini ukurannya kalian bisa setting 1000 kali 1000 dulu biar nggak kebesaran ya. Karena kalau semakin besar ukuran tekstur akan semakin berat project file kalian. Oke, kita ke desktop, tutorial, dan kita bisa kasih dia nama biji ya. Ini udah otomatis sesuai dengan nama objek dan export UV layout. Oke, selanjutnya kita akan buat materialnya di Photoshop ya, atau kalian bisa buat dengan aplikasi pengolah gambar lainnya. Dan kita pergi ke sini dan file biji yang tadi kalian langsung aja drag ke Photoshop seperti ini. Oke. Dan selanjutnya aku bakal kasih dia nah ini bagian yang coklat ini ya. Nah, bagian yang coklat ini aku akan ambil, enter, dan kita seleksi ya bagian yang ini. Nah, nggak usah rapi-rapi, dan Ctrl J, kalian bisa delete bagian sini, bagian layer yang ini ya. Nah, menyisakan layer yang ini aja. Oke. Dan Ctrl T, layer 2 ya. Ctrl T, kita bisa gedein, enter, Ctrl T lagi, shift. Nah, kurang lebih seperti ini, enter, dan taruh paling bawah, dan kita buat shape ya. Oke, dan kita kasih masking ya bagian sini karena ini enggak rata. Jadi kalian tekan ini ya, masking, dan B untuk brush, dan kita hilangin aja ya. Pastikan ini warna hitam di sini ya. Kecilin aja. Oke, kurang lebih seperti itu, dan Ctrl S, JPEG, dan kita namain biji aja ya, save. Kita pentokin aja. Oke, dan kita bisa pergi ke Blender lagi, dan ke layout kita ganti ini jadi shader editor. Oke, kalian cek ini dan new, dan kalian bisa klik ini ya, Principled BSDF, dan Ctrl T. Nah, seperti ini. Ctrl T bisa kalian gunakan kalau kalian udah install add-on namanya Node Wrangler. Kalau kalian belum install Node Wrangler, kalian bisa pergi ke Edit, Preference, dan add-on. Dan kita ganti jadi Node Wrangler. Nah, ini ya, Node Wrangler, kalian centang aja dan close. Dan open, kalian pergi ke tempat tadi nyimpen itu ya, tekstur kalian yang udah kalian simpen, dan select ini dan open image. Nah, maka dia udah otomatis ya. Oke, udah cukup bagus. Ini udah cukup oke ya kalau, nah tadi roughness-nya aku naikin ya, dan ini udah cukup oke ya kalau kalian cuma mau bikin biji yang jatuh dari atas gini. Kenapa? Karena kalian nggak perlu detail-detail ya. Oke, dan ini kita bisa lihat bijinya udah langsung ke apply ya, teksturnya semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bijinya mungkin kurang kecil, aku kecilin aja lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan SX. Oke, aku lebarin dikit. Oke, selanjutnya kalian bisa apply ini. Tapi sebelum itu kita turunin dulu ya. Dengan cara Ctrl A, make instant real. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita bisa delete ya. Nah, delete. Dan ini udah jadi satu-satu ya. Ini kita bisa kasih dia rigid body simulation satu-satu. Tapi sebelum itu kita bisa apply scale ya, Ctrl A, scale. Nah, seperti yang kalian lihat ini error ya. Maka untuk mengatasinya adalah kalian pergi ke object dan relation dan make single user object and data. Nah, ini untuk ngatasin error tadi ya. Jadi sekarang kita bisa Ctrl A scale, maka dia udah nggak error lagi. Oke. Dan selanjutnya ini kita bisa naikin dikit ya. Dan M,
New collection, kita kasih nama biji kedelai. Oke, kita punya botol, kita punya biji kedelai. Nah, pastikan semuanya tertata dengan rapi ya, supaya seandainya kalian buat scene yang lebih luas, kalian bisa nge-manage-nya dengan lebih rapi, oke? Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya objek di sini. Jadi sebelum dia jatuh ke bawah, kita perlu sebarin dia bijinya supaya lebih natural ya hasilnya, dengan cara Shift A, Mesh, dan Cube. S kecilin aja, SZ kecilin aja seperti ini, SX, nah lebarin aja, dan SY mungkin. Nah, tab ke edit mode, dan ini ya ke toggle X-ray, dan sorry, kalian bisa klik dua ini dan M, add center ya. Nah, klik dua ini dan M, add center. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita akan Ctrl R, 5 mungkin 4 mungkin ya, tanpa atas, dan kita bisa acak aja ya. Nah, kalian bisa acak aja ini supaya nanti ketika jatuh mengenai ini dulu dan langsung baru ke bawah, dan hasilnya maka akan lebih natural ya. Kita naikin aja seperti ini, dan object mode kita naikin aja kurang lebih seperti ini, agak atas ya, dan Ctrl S. Jangan lupa pekerjaan kalian biar nggak hilang ya. Saya namain biji. Oke, selanjutnya kita bisa nambahin plane ya, Shift A, Mesh, dan plane S 4 kali, selebar itu ya. Tab, kita pergi ke sini, solid view, dan EZ kita ke atas saja seperti ini, Ctrl B. Nah, kalian bisa scroll ke atas ya untuk nambahin edge. Nah, kurang lebih seperti ini, dan object mode, dan klik kanan set smooth. Oke, ini udah oke. Dan kalian select biji yang besar ini, dan kalian bisa hidden ya, dan jangan tampilin di render juga. Oke, selanjutnya kita bisa aplikasikan rigid body simulation ya di bagian sini. Plane-nya kita kasih rigid body simulation ya. Kalian klik ini, bagian ini ya, dan rigid body simulation kita ganti jadi pasif dan mesh. Oke, dan ini juga ya, rigid body simulation kita ganti jadi pasif. Oke, dan ini shape-nya kita ganti jadi mesh. Kedua ini sama ya, mesh dan pasif ya. Selanjutnya adalah kita pergi ke sini, select satu biji dulu, dan rigid body simulation kita ganti jadi aktif, dan mesh-nya mungkin 0,01, dan ini shape-nya ganti jadi capsule ya, biar lebih ringan karena ini shape yang mendekati dengan objek kita ya. Kalau kalian bisa, sebenarnya kalian bisa aja ganti jadi mesh ya, tapi itu terlalu berat ya, jadi penggantinya aku kasih capsule aja. Dan bounciness-nya mungkin aku tambahin 1, dan sensitivity-nya mungkin di 0,01. Oke, dan kita bisa select ini, dan ini ya, timeline kita play. Nah, ini kan masih ada jarak ya, jadi kalian bisa mengurangi jaraknya dengan cara klik objek ini dan marginnya di 0,3, dan select bagian sini ya, plane-nya ini jadi 0,3. Oke, dan ketika kita play, nah ini tembus ya bagian plane bawahnya. Cara mengatasinya adalah dengan cara tab A, ini ya bagian face-nya A, dan Alt E, extrude face along normal, kita ke bawah aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan object mode kita bisa, nah ini kan aneh ya, hasil smoothnya kita bisa pergi ke sini, dan normal kita centang auto smoothnya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini ya, rigid body simulation, kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, kurang lebih seperti ini. Masih itu ya, masih tembus. Jadi kita naikin aja ini settingan di sini dan 0,1 mungkin ya. Atau di sini kita bisa naikin, oke, kurang lebih di 1 cm. Coba kita turunin lagi 0,9. Oke, masih oke, dan 0,7. Nah, sedekat mungkin ya, 0,6 mungkin. Oke, di 0,7 aja ya, 0,7. Oke, dan kita bisa tambahin bounciness-nya di 0,6, oke. Dan maka jadinya seperti ini. Oke. Dan kita bisa lihat ini kita dinamiknya kita naikin ya rotasinya ya supaya lebih banyak rotasinya. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Hasilnya udah oke ya. Maka selanjutnya kita bisa ini ya. Jadi ingat bagian yang udah dikasih rigid body. Nah, shift, jangan lupa ya. Klik ini yang udah dikasih rigid body dan shift. Nah, maka udah ke-select semua dan kalian pergi ke objek dan rigid body dan copy from active. Oke, maka semuanya udah ter-apply ya sesuai dengan settingan yang ini. Oke, selanjutnya kita bisa play. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau kalian ngerasa terlalu cepat, kalian bisa pergi ke sini dan ke rigid body world dan speednya kalian bisa turunin ya. Jadi 0,7. Dan nah, oke, hasilnya udah lebih bagus. Nah, oke. Mungkin bounciness-nya terlalu tinggi ya di bagian alasnya ini. Kita select plane yang ini dan yang ini ya, bagian yang ini kita select itu dan kita turun jadi 0,5. Oke. Maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian mau banyak, kalian bisa tambahin aja ya. Select semua dan shift D Z. Nah, shift D Z jangan terlalu banyak karena itu akan memperlambat komputer kalian ya. Oke, kurang lebih udah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat efek slow-mo ya. Tapi sebelum itu kita akan buat kameranya dulu dengan cara shift kamera. Dan kita bisa item dan 0, kalian 0 dulu. 0 dan X-nya mungkin di 90 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu dan shift A, empty dan spare. Nah, kalian bisa parent ya kamera ini ke spare yang ini dengan cara Ctrl P object. Oke. Mungkin seperti ini. Nah, ketika kalian rotasi ini spare-nya, empty spare-nya, kalian bisa gerakin sekaligus dengan kameranya ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat di sini ya, dinding di sini dengan cara shift A, mesh dan cube. Sorry, tanpa depan 1 SX. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kasih dinding aja di sini. Dan shift D X. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini kita bisa mundurin aja. Oke. Oke, selanjutnya kalian bisa pergi ke tab animation dan tanpa atas. Dan kita akan animasiin kameranya ya, dari cepat pelan ke cepat. Oke, kita rotasi dulu ya. Nah, seperti ini. Rotation, dan ini kita bisa mundurin aja seperti ini. Oke, dan ini kita pergi ke 150 aja ya. R I rotation dan N-nya 150 aja ya. Biar nggak banyak-banyak, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, oke.
Tapi ini belum selesai ya. Kita pergi ke tengah-tengah di frame 75 ya. Nah, ini karena di 150 tengah-tengah 75 dan selanjutnya kalian bisa pergi ke frame 70 dan I rotation dan frame 80 I rotation. Dan kita pergi ke sini, kita mundurin ya. Frame yang di 70 ke frame 10 dan frame 80 kita mundurin ke frame 140. Maka hasilnya seperti ini. Maka 0 untuk view kamera ya. Nah, seperti ini. Kursor kalian di sini ya, 0. Nah. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini kayak kurang bagus ya. Maka seperti yang kalian lihat, slow-mo-nya nggak mau rata, speednya kencang, pelan, dan kencang lagi. Maka ini kita mengatasinya dengan cara interpolation mode linear. Select bagian sini aja ya, dan klik kanan interpolation mode linear. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih udah oke. Dan bijinya belum ini ya. Bijinya belum slow-mo. Nah, ini biji-bijinya belum slow-mo ya. Kita akan slow-mo-in sekarang ya. Jangan lupa save dulu. Kita akan slow-mo-in bijinya dengan cara kalian pergi ke rigid body world seperti biasa. Sorry. Kita gedein dikit. Speednya kalian tambahin keyframe ya. Di menit mungkin di sini 30 atau di menit 20 ya. 20 dan di menit 30 di 0,1. Oke, terlalu cepat ya. Jadi mungkin di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini udah cukup oke. Tapi view kameranya masih kejauhan ya. Jadi klik kameranya, kalian bisa pergi ke setting sini dan focal length-nya kalian bisa tambahin sampai dia dekat seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah. Oke, ini udah cukup oke. Oke, ketika animasinya udah oke, kalian bisa pergi ke sini lagi dan change ini ya. Dan bake all dynamic. Maka dia nge-bake semua rigid body simulation-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke proses lighting dan texturing dan kita pergi ke layout. Dan kita buat lighting ya, Shift A, light dan area S. Gedein aja sampai melebihi ininya ya. Empty plane yang di sini. Dan G, Z. Oke, kurang lebih seperti itu dan Shift D, klik kanan kembali ke tempat semula, R dan G. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan selanjutnya adalah Shift D, klik kanan, R. Nah, sorry. Dan Shift D, klik kanan, R, G, X. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi punya 4 lampu. Dan Ctrl S, jangan lupa pekerjaan kalian supaya aman ya, biar nggak hilang nanti kalau nggak di save. Selanjutnya kita akan masuk ke proses texturing, tapi sebelum itu kita akan atur ya render engine-nya ke cycles. Dan ini GPU compute. Bagi kalian yang punya GPU Nvidia, kalian bisa centang denoising-nya jadi optik, albedo normal, denoise, optik, albedo normal. Oke. Dan kita ke light path dan ini aku matiin ya supaya rendernya lebih cepat. Tapi kalau kalian mau lebih realistis, kalian lebih baik hidupin ya. Tapi untuk sekarang aku bisa matiin aja dan ke color management kita ganti filmic jadi standar dan looknya high contrast. Oke. Dan kita bisa pergi ke sini. Nah, ini masih gelap ya. Ini render view ya. Masih gelap, kita naikin aja ini lampunya di 200 mungkin. Oke, kurang lebih. Dan ini di 200 dan ini mungkin di 100 ya. 100 dan ini juga 100. Jadi settingnya adalah ini
atas 200, depan 200, kanan kiri 100 ya. Oke. Dan ini jangan lupa remnya ini bagian atas ini jangan tampilin di render ya, biar nggak kerender. Dan pertama kita akan texturing bagian plane-nya ya. Dan ini kita bisa ke shader editor, new, dan kita kasih warna, salah ini ya, salah klik. Kita kasih warna ini ya. Nah, di bagian base color ya, jangan di subsurface color. Dan roughness-nya mungkin bisa tinggiin lagi. Dan kurang lebih udah oke. Ini untuk dinding kanan kiri kita bisa Ctrl R, link material. Nah, kurang lebih udah oke. Dan ini kita bisa kasih tekstur ya, susu. Dan kita kasih warna putih, mungkin agak ke gini ya. Oke. Dan roughness-nya mungkin kurangin dikit. Nah, dan tab kita mungkin tambahin ya. Tambahin edge di sini, dan kita ke face select. Jangan lupa ini select bagian sini ya. Dan select bagian atas ini karena ini akan tekstur kaca ya. Jadi bagian material properties ditambahkan aja, dan assign, maka dia udah punya material baru. Dan new, ini kita bisa delete. Naik ke atas sedikit ya biar enak. Dan shift A, search glass BSDF. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan aku kasih mix shader, dan aku kasih dia shift A, search, dan transparent BSDF. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan Ctrl R, jangan lupa kita kasih ini ya. Oke. Roughness-nya mungkin bisa 0,1. Dan object mode. Oke, selanjutnya kita akan kasih label ya dengan cara tab Ctrl R bagian sini. Ctrl R bagian sini, kita kasih label di bagian sini aja ya. Shift Alt klik. Nah, dan face select. Dan Shift Alt klik, maka dia udah select melingkar ya. Kita matiin dulu toggle X-ray, dan Shift D, klik kanan, P selection, maka dia udah terpisah ya. Object mode. Nah, ini kita punya dua objek yang berbeda. S, Shift Z, kita gedein dikit aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan ngasih tekstur label di sini ya. Nah, ini kebesaran ya. S, Shift Z. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya, cukup ya. Tab, dan kita akan kasih dia maksim ya sebelum kita texturing. Oke. Maka kita select yang bagian belakang sini ya. Ini harus benar-benar di tengah ya, supaya nanti kita buat teksturnya gampang gitu ya. Dan select bagian tengah ini, tapi yang bagian belakang ya, jangan yang bagian depan. Klik kanan, maksim. Oke. Dan kita bisa ke UV editing, dan unwrap. Nah, ini masih kayak nggak pas ya, karena kita belum apply scale. Ctrl A scale, dan tab unwrap. Nah, maka dia udah pas ya. Dan kita bisa ke UV dan export UV layout, dan kita bisa kasih nama dia label. Oke. Export UV layout, dan seperti biasa kita masukin dia di Photoshop. Dan nah, seperti ini. Dan aku bakal kasih dia warna ini, dan mungkin kita bisa kasih logo ya. Dan nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa hidden bagian sini, dan Ctrl Shift S, JPEG. Kita bisa kasih nama label save. Oke.
Dan balik lagi ke Blender dan ke layout. Dan ini kita bisa hilangin aja. Jangan lupa ya, select bagian labelnya ini kita hilangin. Dan ini kita bisa klik angka 2 ini ya. Nah, maka dia akan buat material baru dan kita kasih nama label. Dan klik Principal BSDF-nya dan Ctrl T. Seperti biasa kalian harus install Node Wrangler dulu ya. Dan open, kalian kasih tekstur yang udah kalian buat tadi, open. Nah, maka dia udah pas di tengah ya. Nah, ini pentingnya tadi kalian maksim pas di tengah bagian belakang sini ya. Jadi labelnya pas di tengah sini. Oke. Object mode kurang lebih ya seperti ini. Dan klik bagian sini. Bagian tutupnya new, kita kasih material aja seperti ini. Metaliknya kalian naikin, roughness-nya kalian turunin ya. Ctrl S. Dan ini kalian klik labelnya ya. Mungkin aku bisa naikin roughness-nya. Turunin roughness-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan Ctrl S. Jangan lupa. Oke. Dan kita coba render ya. F12. Nah, hasilnya udah cukup bagus ya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalian perlu nambahin yang namanya ini ya, motion blur dan depth of field. Jadi kalian klik kameranya, kita nambahin motion blur dulu. Kita nambahin depth of field dulu. Klik depth of field-nya dan fokus objeknya ke botol yang ini. Ke botol yang ini ya. Oke, dan f-stop-nya mungkin udah oke. Dan kita select ini jadi timeline ya, supaya kita bisa lihat. Dan nah ini terlalu blur ya. Jadi kalian bisa f-stop-nya kalian tambahin 5 mungkin. Atau 7. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau 8 lah. Nah, Ctrl S. Dan kalian pergi ke sini dan jangan lupa centang motion blur ya. Dan ketika kita coba render F12, nah hasilnya udah cukup oke, tapi depth of field-nya masih terlalu keras ya. Jadi kita bisa naikin aja di 12 atau 13. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk settingan render di viewport aku biasa kasih 32 aja deh. 32. Dan untuk render ya, ini penting banget. Aku biasa di 200 saja supaya nggak berat-berat amat dan supaya nggak lama gitu ya. Dan kita coba render. Nah, sudah oke ya. Ini motion blurnya juga udah oke. Ini udah ada motion blur ya, dan depth of field-nya juga nggak terlalu keras, tapi kalau menurutku ini masih terlalu keras ya depth of field-nya. Maka kita bisa ganti di 20 atau 15 ya. 15 atau 16 deh, nggak apa-apa. F12. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi kalian bisa langsung aja render animasi dengan cara kalian bisa setting ke sini. Ini ya 200 sampelnya supaya nggak lama-lama, atau kalian bisa di 128 ya biar nggak lama-lama untuk ngerendernya. Dan pergi ke sini, ini 1920 kali 1080 juga oke. Dan color depth-nya ini nggak usah dirubah. RGB-nya kalian bisa jadi RGB aja, karena background kita kali ini solid ya, ada backgroundnya ini bukan alpha. Dan file formatnya di PNG ya, supaya kalau dia crash di tengah jalan, misalnya di frame 80, aku bisa lanjutin dia di frame 80. Dan ini bagian nyimpen untuk dimana file kalian kesimpan. Maka biasanya aku klik ini dan desktop, aku buat folder baru, render, dan aku klik ini dan accept. Oke, maka dia nanti akan jadi PNG sequence ya hasilnya. Dan kalian bisa gabungin tuh di aplikasi video editing seperti Premiere, After Effects, Filmora juga mungkin bisa.
Oke, dan langsung aja render animation. Nah, kurang lebih seperti itu ya proses untuk render animasi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Tutorial kita kali ini cara buat biji berjatuhan seperti ini di Blender. Dan tutorial kali ini sangat berguna bagi kalian yang punya project biji kacang kedelai seperti ini untuk iklan ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.